Sebelum Yesus dilahirkan itu Bunda Maria itu menyembah siapa? Udah itu aja sih. Menyembah Allah Tritunggal, otomatis dia menyembah Yesus Kristus yang dalam keilahiannya bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Ada di dalam Lukas 1 ayat 46. Allah Bapa itu siapa, Bang? Allah Bapa itu adalah sang sumber. Kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Di dalam diri sang Bapa ada firman dan roh. 1 Korintus 8 ayat 6 dalilnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh dia segala sesuatu dijadikan dan yang untuk dia kita hidup. Tuh. Jadi Allah Bapa itu adalah sebutan kami kepada Allah. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 42 juga dikatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, gitu. Jadi bukan berarti bapak-bapak yang kamu pikirkan itu udah tua atau mungkin laki-laki, enggak. Itu ada sebutan bagi kami kepada Allah yang adalah sumber itu sendiri. Makanya penekatan bahwa Bapa itu bukan berarti dia bergender laki-laki, gitu. Nah, kenapa? Mungkin bagi kalian tidak logik, tapi bagi kami sangat mudah menjelaskan. Karena begini, Yesus yang adalah firman Allah, keilahiannya itu ada dan kodim bersama dengan Bapa. Keilahian Yesus itu tidak berawal. Keilahian Yesus itu tidak memiliki penciptaan. Karena keilahian Yesus itu ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau kamu baca di dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 46, sebenarnya di situ dijelaskan ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria, di situ malaikat Gabriel menggunakan diksi atau pilihan kata kepada Bunda Maria dengan mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang engkau kandung diberi nama Yesus dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Nah, di situ ada pribadi kedua dan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu anak Allah atau sang firman itu sendiri, atau Yesus Kristus itu sendiri, dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Makanya kalau saya jawab kenapa Bunda Maria itu apa yang disembah oleh Bunda Maria sebelum Yesus lahir atau pada saat Yesus belum dilahirkan, ya, maka dengan jelas saya mengatakan Allah Tritunggal. Karena ketika malaikat Gabriel menyampaikan salam dengan diksi menggunakan Allah Tritunggal, yaitu anak Allah atau firman Allah sebagai pribadi kedua, dan kemudian Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal yang esa, tidak ada di situ perkataan Bunda Maria, aku tidak mengerti Gabriel, tetapi Bunda Maria dengan rendah hati mengatakan, aku ini hamba Tuhan, maka terjadilah padaku menurut perkataanmu. Clear. Makanya ketika Bunda Maria juga dikunjungi oleh sanak saudaranya Elisabet, Lukas 1 ayat 43, Elisabet dengan suara nyaring dengan penuh Roh Kudus berkata kepada Bunda Maria, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Karena pada saat salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Pada saat itu Bunda Maria masih mengandung Yesus, dan Bunda Maria dikatakan sebagai ibu Tuhan oleh Elisabet. Nah, kalau Elisabet tidak mengenali anak yang dikandungnya adalah firman Allah yang adalah ilahi dan Tuhan itu sendiri, maka harusnya Bunda Maria mempertanyakan Elisabet, maksud kamu apa Elisabet bicara seperti itu? Tapi Maria justru menyanyikan kidung atau pujian kepada Allah. Lukas 1 ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan oleh karena Allah juru selamatku. Maka dengan jelas bahwa Bunda Maria sedari awal sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung Mesias atau firman Allah yang hidup itu. Makanya nubuatan Bunda Maria ini ada di dalam Yesaya 7 ayat 14, yaitu KR. Semoga dimengerti. Jadi Yesus itu utusan Tuhan gitu, Bang? Saya susah-susah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Kenapa larinya ke utusan Tuhan ya? Kayaknya itu terima kasih, Bang. Gak apa-apa kalau mau lanjut ke utusan Tuhan. Kamu mau mempertanyakan apa? Kalau misalkan ya Yesus utusan Tuhan, Nggak ada sih, itu cuma sama yang tadi aja. Oke, baik. Mari kita gunakan diksi utusan Tuhan. Dalam Alkitab, di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu yang telah mengutus. Nah, memang Yesus itu utusan. No, there is no problem.
Gereja Katolik bertahan selama 2000 tahun tidak pernah goyah dengan pertanyaan Saracen dengan mengatakan Yesus itu utusan. No, justru kami mengimani dan mengiyakan Yesus adalah utusan dari Bapa. Kenapa? Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 42, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Dia datang dan keluar dari Bapa." Kata utusan dalam bahasa Yunani itu adalah epistelas, ya, atau dalam bahasa Inggris adalah apostol mungkin ya. Nah, tapi utusan yang dimaksud adalah bukan utusan dengan definisi Islam, yaitu hanya utusan biasa atau mungkin nabi atau rasul. Enggak. Yesus juga seorang nabi. Dia memegang jabatan sebagai nabi, imam, raja, karena seorang Mesias adalah seorang nabi, adalah seorang imam, adalah seorang raja. Nabi atau dalam bahasa Ibrani-nya navi itu bukan seperti definisi dalam Islam yang dibedakan ada nabi dan rasul. Ada nabi dan rasul, ada ulul azmi juga, enggak, berbeda. Nabi dan rasul itu tidak ada perbedaan dalam kekristenan. Ya, tidak ada definisi yang konkret, yang maksudnya yang mencolok ya. Sementara dalam Islam, nabi dan rasul itu punya perbedaan, di mana salah satu dari mereka mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Sementara yang salah satunya sesuai dengan definisi mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tidak wajib disampaikan kepada umat. Nah, di kami nabi tidak seperti itu. Nabi definisinya adalah orang banyak yang kepadanya harus mendengarkan apa yang dikatakan, karena nabi adalah orang yang mewartakan kebenaran. Maka ketika Yesus dikatakan, bukankah ia nabi dari Nazaret, ya, karena dia memberitakan kebenaran, gitu. Dan Yesus juga disebut sebagai imam dan raja. Maka 3 misi keselamatan itu diemban juga oleh kami sebagai orang Kristen, khususnya Katolik, yaitu sebagai pewarta kebenaran, gitu. Nah, kemudian balik lagi ke bahas masalah utusan. Ya, Yesus adalah utusan, karena kata utus itu untuk menekankan firman yang keluar dari Bapa. Makanya kalau kakak lihat di sini, saya tampilkan di layar. Di sini adalah syahadat Nikea yang telah dirumuskan oleh para bapak-bapak gereja sejak tahun 175 Masehi, dan ini pernah saya mau bawakan tetapi Unirifa menolak ya. Saya sempat tampilkan ini di kolomnya Unirifa, di komalnya Unirifa, tapi Unirifa menolak untuk dijelaskan. Nah, ini adalah syahadat Nikea. Syahadat Nikea ini adalah rumusan iman gereja yang dipertahankan semenjak zaman mula-mula. Para uskup di tahun gereja mula-mula di abad pertama itu mengajarkan kepada para katekis, para katekumen ya, kepada para katekumen selama kurang lebih 4 bulan untuk merumuskan iman mereka. Syahadat Nikea hadir untuk membedakan iman kekristenan dengan iman filsafat kosong. Nah, ini makanya kalau berhubungan dengan filsafat, makanya dikatakan syahadat Nikea ini sudah ada di tahun 175 Masehi dan dikukuhkan pada saat konsili Nikea. Nah, kita lihat di sini adalah firman Allah. Kita cari ya kata utusan. Saya bacakan bahasa Arabnya dari kanan ke kiri. Uminu billahin wahid abinda bitul kulli haulikas sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura wa birrabbin wahidin yasu'al masih ibnillahi wahid al-maulud minal ab qabla kulli dhur. Sampai situ aja, karena jawabannya ada di situ, di kalimat itu. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu dan putranya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia dilahirkan oleh Bapa sebelum segala abad. Nah, kalau dikatakan utusan, di situ udah jelas dikatakan ia lahir oleh Bapa, dari Bapa sebelum segala abad. Karena Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Bapa, maka kata utusan itu untuk mempermudah pengertian orang Kristen, orang pada saat itu, bahwa firman itu datang dari Bapa, firman itu keluar dari Bapa. Gitu. Jadi Allah Bapa, firman dan Roh Kudus itu disembah karena mereka Allah yang esa. Dalil kita tetap di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada istilahnya kami menyembah 3 Allah atau 3 Tuhan, karena Allah itu esa. Gitu, KR. Semoga dimengerti.
Oh iya, Bang. Makasih, Bang. Ya, berarti sudah paham ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati selalu.